Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang dibalas saatnya untuk kita tanya jawab. Semoga nanti jawaban Abah benar sesuai dengan kaidah atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari pertanyaan yang pertama. Ayo Miko. Jika saat puasa lalu menelan ludah, apakah puasa kita batal? Yang membatalkan itu apa? Ayo kita harus tahu dulu. Yang membatalkan puasa itu apa? Makan, minum, hubungan suami istri, terus muntah yang disengaja. Yang tidak disengaja itu boleh melanjutkan kalau masih kuat. Cuma ya gak enak cangkeme kan, ambune gak enak. Terus keluar darah bagi perempuan. Terus kumat gondenge ya. Mari ngono apa nih? Sakit. Nah, ya sakit mendadak. Kecelakaan termasuk kan mendadak itu. Loh, kecelakaan tiba glundung. Ya, misalnya tabrakan, tapi orangnya nggak apa-apa, kemudian masih sehat, terus mampu melanjutkan, lanjut aja. Tapi kalau kadang-kadang ini, apa tahu tiba poso-poso, baru dikek ngombe api wong, tau ngombe. Yen. Edan pancal sih apa sih cilik. Dikek ngombe, langsung tak ngombe. Jarine dia gak kaget. Wis mari kaget. Wis dilungguhno ya wis gak kaget, mau tiba iku lho kaget. Ya. Jadi artinya memakan atau meminum itu yang dari luar dimasukkan melalui mulut. Nah, sekarang bagaimana dengan jarum suntik? Pengen poso-poso suntik. Ya apa? Bagaimana? Kan memasukkan obat ke dalam tubuh. Ayo, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Karena tidak melalui mulut. Kalau melalui mulut masuk ke dalam perut, itu nanti bisa mengenyangkan atau membantu untuk mengenyangkan. Nah, sekarang bagaimana dengan ludah yang ada di dalam mulut? Ilermu sing ono jero mulut itu bagaimana kalau ditelan? Tidak apa-apa karena sudah di dalam mulut. Yang tidak boleh itu memasukkan barang dari luar melalui mulut yang bisa mengenyangkan. Terus melalui telinga, melalui mata, hidung, ya pokoknya lubang-lubang sampai lubang dubur dan kubul. Nah itu kalau sampai termasuki sesuatu melalui lubang-lubang itu maka batal. Kalau sengaja lo ya, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, anggap saja itu rezeki dari Allah. Loh, bagaimana dengan orang yang lupa? Oh, maem awan-awan utawa ngombe sak gelas ketilik loh, aku lak poso. Nah, bagaimana dengan orang lupa? Orang dibuat lupa itu siapa yang membuat? Allah. Berarti kok dibuat lupa kalau dia puasa? Apa artinya? Allah ingin memberikan rezeki. Enggak batal poso nih. Lupa temenan loh ya. Ojo dianggap lupa-lupaan, enggak boleh.
Tapi betul-betul lupa. Itu rezeki dari Allah. Entek rong piring. Ket iling. Wah. Nah itu udah apa-apa. Asal memang betul-betul lupa. Jadi yang tidak boleh atau yang membatalkan puasa yang dari luar, barang dari luar, benda dari luar, baik air atau makanan masuk ke dalam lubang-lubang tubuh kita. Itu yang tidak boleh. Yang sudah ada di dalam boleh. Ayo. Apa azab yang diberikan kepada orang yang sengaja membatalkan puasa? Mang mari dibahas ya. Oh, sengaja apa? Azab. Azab. Ya, kalau azab kita tidak tahu. Tidak tahu karena namanya azab itu kan siksa. Siksa itu kan ada di neraka, tapi mungkin juga diberikan di dunia. Enak lah dikene nang dunya. Gitu, malah enak dipercepat itu. Karena orang bisa ingat kemudian bertobat. Tapi kalau sudah masuk liang lahat, liang kubur, orang nggak bisa tobat lagi, sehingga baru nanti ditimbang sama Allah. Amal baik dan amal buruknya. Loh, kok terdapat hari ini, tanggal ini membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, baru nanti disiksa oleh Allah di neraka. Itu kalau tidak diampuni. Tapi kalau ada amalan-amalan lain yang bisa mengampuni dosa itu, tetap diampuni sama Allah. Kayak misalnya kamu membaca la ilaha illallah. Kamu suka membaca itu. La-nya dipanjangkan, dua la dipanjangkan. La ilaha illallah. Satu kali baca sudah 4.000 dosamu diampuni sama Allah. Satu kali baca 4.000, dua kali 8.000. Kalau 10 kali 40.000. Kalau dosamu habis, maka nanti terus kamu membaca dosa orang tuamu, dosa kedua orang tuamu diampuni. Kalau dosamu sudah habis. Merembet ke orang tua. Nah, setelah orang tua, kamu tetap membaca padahal kamu sudah tidak punya dosa lagi. Kemudian keluargamu, adik kakakmu, Pak D, Bude, Bule, Pak Le. Kemudian setelah itu habis lagi tetangga. Melok sesuai wong sak desa. Melok diampuni gara-gara kamu suka baca la ilaha illallah. Ini ada di kitab Hikam. Dan banyak sekali hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Jadi kalau soal azab, nah itu nanti orang itu akan menggaruk di neraka, ceritanya begitu. Orang yang membatalkan puasa ya, tapi ini dengan catatan belum diampuni ya. Itu menggaruk wajahnya sendiri. Wakari dewi. Kukunya ini dari besi. Sudah diganti kukunya dari besi. Besi ana ngene jero neraka, panase kaya apa. Diguaruk sampai ngelontok wajahmu. Tinggal tulang. Guaruk terus sampai awake kuwabe. Yaitu orang-orang yang suka melanggar kewajiban-kewajiban dari Allah. Apapun termasuk sholat. Nah, sudah seperti itu nanti dicor dari atas, dicor dengan timah yang meleleh, timah yang sudah mencair. Dicor, langsung awake leleh kabeh, hancur seluruhnya. Sampai sikil-sikilnya hancur. Kemudian dibuat lagi sama Allah, diutuhkan lagi, dikembalikan. Yang ngono manut dicawakari awake dhewe cakari raine cuwakar. Kaya apa kira-kira rasa? Nah, untuk di dunia namanya bukan azab, tapi
denda atau kafarot. Kafarotnya orang yang membatalkan dengan sengaja pertama harus budak nggak ada, sebenarnya ada budak, membebaskan budak 10 budak, dibebaskan 10 budak. Kalau nggak mampu membebaskan budak, hari ini tidak ada budak, berarti hukum itu dihapus untuk perbudakan. Tinggal apa? Memberi makan 60 orang. Kemudian setelah itu kalau tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut. Oh iya. Terus tiba waktunya yang ke-59 awake loro batal, baleni toko siji neh. Gak loro kabeh kira-kira. Itu dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i itu apa? Udzur atau halangan yang dibenarkan oleh syarak, oleh aturan. Apa saja yang dibenarkan? Kalau kamu bepergian yang lebih dari 84 kilo. Misalnya kamu nang Kediri. Nah, itu sudah lebih dari 84 kilo. Kemudian kamu ke Malang, ke Blitar, ke Madura. Kalau Surabaya masih belum. Surabaya baru 50-an dari sini. Kalau ke Maduranya itu insya Allah sudah. Tapi dorong Madura ini, lek Bangkalan ya sudah sampai. Lek si Kamal kaitnya Brang Suramadu, dorong sih. Sekitar 60-an kilo, dorong sampai. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Harus melalui bepergian sejauh minim 84 kilometer. Kemudian tadi kumat gendengi atau sakit yang sangat moro tiba-tiba wetengmu luworo atau sirahmu ngawelu nemen. Nah, itu kalau sudah tidak bisa ditahan, boleh kamu minum obat membatalkan puasa. Itu baru dibenarkan oleh syarak namanya. Halangan-halangan seperti itu. Lalai luwe ngelak terus tiba-tiba kamu wis tak batal poso. Ya itu kena hukuman itu. Ya itu tadi kena apa? Mengulangi, menyaur membayar kafarotnya itu 60 hari. Kalau tidak, kalau uangmu banyak, mending pakai itu 60 orang. Kamu kasih beras kepada 60 orang. Kali 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 on setengah. Sak kati le bahasa Jawa biyen. Sak bathok klopo, padahal klopo lho ya ukurane kan gak padha ya. Wis gak iso gawe bathok, patokan dulu. Sak kati jadi. Atau 1 liter. Padahal 1 liter air atau minyak itu paling tidak 7 on, yaitu 7 on. 1 liter itu 1000 cc. Tapi beratnya cuma 7 on. Itu baru kamu boleh kalau ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i, yaitu hukumannya kamu disuruh membebaskan 10 budak atau berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak oleh ganggang, atau memberi makan orang fakir miskin 60 orang. Ya. Infak dan bersedekah itu hukumnya apa? Kalau sedekah itu ada 2 hukumnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah.
Tapi kalau infak itu bagian dari sedekah. Infak zakat itu bagian dari sedekah. Intinya atau induknya itu ada di sedekah. Nah, yang dimaksud sedekah wajib itu apa? Sedekah wajib itu pertama kepada keluarga. Kalau kamu sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, kaya abang ini, itu wajib mencari nafkah, memberikan sedekah atau nafkah itu kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Selagi mereka dalam tanggungan kita, anak-anak itu. Tapi kalau anak-anak sudah dewasa, itu sudah tidak menjadi tanggungan kita, berarti kita tidak wajib mencarikan nafkah buat anak-anak. Kemudian zakat fitrah itu wajib hukumnya. Nanti kamu zakat fitrah wajib kalau kamu mampu. Nah, kalau zakat itu ada urusan mampu dan tidak mampu. Selama mampu kamu mengeluarkan zakat, maka kamu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah cuma 2 kilo 7 on. Jangan 2,5 kilo ya, kurang. 2 kilo 7 on ditambah. Itu kalau kamu sebagai anak, maka orang tuamu yang wajib mengeluarkan kamu, mengeluarkan zakat untuk kamu. Baik melalui sekolahan, melalui ngaji, melalui masjid, langsung diberikan kepada fakir miskin, boleh. Yang jelas itu hukumnya wajib. Zakat fitrah. Ya. Tapi kalau bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Orang miskin itu menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian apalagi? Zakat mal. Zakat mal kalau sampai pada 1 nisab. 1 nisab itu 1 ukuran. Misalnya emas, ukurannya berapa? Emas itu ukurannya 92 gram atau 94 gram. Gak sampai saon. Ya, itu 94 gram, nggak sampai saon. Seandainya sekarang 1 gram itu harganya 100 juta, 1 juta. Seandainya emas sekarang 1 gram harganya 1 juta, maka 94 juta dari emasmu itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu wajib. Sedikit-dikitnya itu 2,5%. Boleh lebih dari 2,5%. 3%, 5%, 10% boleh. Jadi kalau sedekah, kenapa sedekah itu menjadi induk? Karena sedekah dari kata sidik. Sidik itu apa? Benar. Kemudian sedekah itu membenarkan. Berarti apa? Membenarkan hukum Allah. Begitu. Membenarkan hukum Allah sama dengan membenarkan yang membuat hukum, yaitu Allah itu sendiri. Jadi pengakuan seorang hamba terhadap hukum Allah itu melalui sedekah. Lah sedekah yang sunnah banyak. Kamu punya tenaga, enggak punya duit, ya sudah, ada tetanggamu, ada temanmu yang repot, kamu bantu. Sekolahan ada acara, kamu bantu. Masjid ada acara, langgar ada acara, musola ada acara, kamu bantu. Kamu tidak punya uang untuk mengeluarkan
uang untuk sodako, untuk makanan, untuk konsumsi, nggak punya uang, tapi kamu punya tenaga. Jadi sodako yang sunnah itu lebih luas, tidak terbatas selagi kamu punya apa. Nah begitu. Kalau punya pikiran, oke, pikiran, kamu sumbangkan pikiranmu. Waktu ada rapat misalnya, saya mengusulkan ini kalau bisa, nah, begini. Kalau bisa. Tapi tolong dipertimbangkan kembali. Ini hanya usulan. Nah, itu. Jadi sodako yang sunnah itu macam-macam, bisa luas. Tapi kalau yang wajib, karena memang ada aturannya, maka itu dibatasi. Hanya zakat fitrah dan zakat mal. Itu sodako yang wajib. Ayo kita tutup. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi atas izin Allah, atas bimbingan Allah, sehingga apa? Mendekati kebenaran atau memang benar-benar benar. Kalaupun ada benarnya itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau salah itu memang adalah keterbatasan dari ilmu Abah sendiri. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Jangan lupa sholat ya. Kalau kamu puasa lapar-lapar, kemudian kamu tidak sholat, maka puasamu gugur.